Assalamualaikum, ketemu lagi with Miss Lesleo, an English teacher yang Sunda banget. Kali ini Miss Leslie mau ngajakin Anda semua belajar lagi supaya saat remedial atau pengayaan nilai Anda lebih baik daripada sebelumnya. Untuk info, remedial dan pengayaan adalah hak Anda sebagai siswa saat Anda setelah ulangan. Remedial diberikan kepada mereka yang nilainya di bawah KKM, artinya 0 sampai 67 mereka dapat jatah remedial, dan untuk 68 ke atas itu jatah Anda adalah pengayaan. Pengayaan dan remedial berhak mendapat nilai maksimal, tapi supaya adil, Miss Leslie membuat rentangnya agak berbeda. Untuk mereka yang pengayaan, artinya yang sudah lulus duluan di tahap 1, mereka akan dapat nilai maksimal, memungkinkan untuk mencapai nilai maksimalnya adalah 100. Bagi mereka yang remedial, nilai maksimalnya pencapaiannya adalah 90. Jadi adil ya, nggak ada istilah, dia mah remedial, tapi masa dia nilainya lebih gede daripada aku yang pengayaan, gitu. Ada beberapa pengalaman yang akan dibagikan oleh teman-temannya yang tuntas atau yang lulus. Disimak ya, ini siapa tahu bermanfaat untuk Anda. Dengerin tips-tipsnya mereka sampai mereka bisa lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nailatul Iza dari kelas 10 IPS 1. Saya sekolah di SMAN Negeri 1 Cisarua dan guru bahasa Inggris limit saya adalah Miss Lesleo Puspita Sari. Soalnya benar-benar mudah karena jika kalian menyimak dengan baik dan benar video yang sebelum ulangan itu, kami semua diberikan video mengenai soal-soal yang akan datang oleh Miss Lesleo. Nah, harusnya sih kita dapat menjawab semuanya karena benar-benar soal yang diberikan itu ada semua di video yang sebelumnya. Nah, jadi untuk kalian yang belum atau mungkin masih kurang nilainya untuk mencapai KKM, mungkin kalian kurang fokus atau kurang menyimak video yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Supriyatna dari kelas 10 IPS 2 SMA Negeri 1 Cisarua. My teacher, Miss Lesleo Puspita Sari. Di sini saya mau berbagi cerita tentang ulangan bahasa Inggris limit. Dan saat mengerjakan ulangan harian, saya tidak begitu sulit untuk mengerjakan ulangan karena saya sudah memahami tentang materi yang telah disampaikan di video sebelumnya. Tips dan saran buat teman-teman yang mau remedial maupun yang baru mengikuti ulangan, pahami materi yang sudah diberikan sebelumnya, pasti teman-teman paham dengan tugas yang akan diberikan. Oke, kembali lagi, sudah disimak baik-baik, diserap ya apa yang mereka ceritakan. Maksudnya kalau memang menurut Anda, iya saya mau ngikutin cara yang dilakukan oleh teman saya, siapa tahu kalau seperti itu nanti nilai saya lebih baik sama seperti teman saya itu, gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, by the way, selamat buat yang lulus, yang belum lulus, ya hayu belajar lagi. Nah, apa yang mau dilakukan sekarang? Kita bahas soalnya. Siapa tahu kalau Miss Leslie bantu bahas soalnya, Anda tidak terlalu bingung harus jawab apa. Lalu akhirnya Anda bisa dapat nilai 68 ke atas. Nah, kesalahan fatal adalah Anda tidak tonton videonya. Anda tidak simak baik-baik, padahal semua soal itu diambil dari situ. Apa yang saya terangin di video tersebut itu benar-benar sudah dibuat soalnya itu sesuai dengan video tersebut gitu. Jadi makanya Miss Leslie tidak mau kemana-mana soalnya, dan soalnya pun hanya 10 soal. Mungkin ada beberapa variasi baru yang mungkin bikin Anda, ini apa sih gitu, ini saya harus seperti apa sih. Sebetulnya pola soalnya biasa saja, tapi mungkin karena Anda terbiasa pilihan ganda yang hanya satu jawabannya, jadi saat Anda diminta untuk memilih 3 dari 5, misalnya 3 yang benar dari 5 pilihan, itu Anda bingung. Ada yang cuma milih 1, ada yang milih 2. Kalau misalnya milih 3 tapi tetap salah, ya itu mah berarti pilihan Anda yang salah. Terus, sekarang harus gimana tuh? Coba disimak baik-baik ya. Sekarang kita ke yang kelas 10. 10 bahasa Inggris limit tentang formulir isian. Nah, si formulir isian ini sama, soalnya ada 10, variasinya juga sama, ada pilihan ganda, ada benar dan salah, ada memilih dari 5 pilihan, entah itu memilih yang benar dan memilih yang salah, memilih beberapa yang benar dan beberapa yang salah.
Terus apalagi? Kita lihat di nomor 1 ya. Ini sebetulnya polanya seperti pola soal AKM. Nanti Anda akan mengalami, akan ikut tes AKM namanya. Nah, supaya Anda terbiasa, misalnya sih bikin pola soal seperti ini. Sekali lagi cuma 10 soal ya. Jangan gagal lagi loh. Oke, nomor 1. Oh iya, ini sepele sebetulnya, tapi tolong pilih identitas yang benar. Maksudnya saat Anda masukkan nama, tulis namanya yang benar. Terus juga banyak yang salah pilih kelas. Akhirnya saat menilai jadi bingung, ini kok ada beberapa ya gitu. Pokoknya mah fokus atau fokus. Nah, nomor 1. The form that can we find in the bank are formulir yang bisa kita temukan di bank adalah, masa yang ini nggak bisa? Kan sebetulnya tanpa lihat video untuk yang ini Anda harusnya bisa. Ini kan pengetahuan umum. Nah, gimana atuh? Misalnya saya tetap gak bisa, coba terjemahin dulu soal sampai jawabannya. Pasti bisa. Yakin Miss Lesi, kalian pasti bisa. Nah, nanti ada pilihannya tuh nomor 1, silahkan dipilih mana yang paling tepat. Terus yang berikutnya nomor 2, when we buy something from the store we will get. Ketika kita membeli sesuatu dari toko, kita akan mendapatkan. Nah, coba kalau ke toko Anda akan dapat apa? Anda akan dapat formulir apa? Bukan formulir sih ya. Ya betul, formulir, tapi maksudnya bukan formulir, lebih ke struk. Nah, yang gitu, atau lebih ke nota. Nah, coba cari apa yang mana. Terus nomor 3, choose 3 correct statement relating form material that you have seen from the link. Put tick to 3 correct answers. Bahkan Miss Lesi sudah menuliskan bahasa Indonesianya supaya Anda tidak salah paham. Beri tanda centang pada 3 pernyataan yang benar. Itu rasanya sudah jelas ya. Jadi pilih 3 pernyataan yang benar. Di situ ada 5 pernyataannya. Anda pilih 3 yang benar berdasarkan info tentang formulir. Ini taunya dari mana? Tonton dulu videonya. Pasti nanti akan tahu. Jadi ada 2 yang salah, yang 3-nya yang benernya. Anda klik 3 ya, pilihnya 3 ya. Pastikan pilih yang benar. Berikutnya nomor 4. Order forms are used by business or companies as a convenience way of tracking orders from customers. They contain information about exactly how much a particular order will cost. Order forms digunakan by business. Ini tipsnya adalah Anda lihat video Miss Lesi tentang formulir bagian pertama yang menjodohkan. Itu sebetulnya jawabannya ada di situ. Jadi itu kan di video itu ada isian kosong tapi jawabannya kan yang di sebelahnya. Nah, terus Miss Lesi kan bacain tuh jawabannya. Jadi akhirnya dipasangin. Nah, sebetulnya kan pasangan-pasangan itu teh pengertian formulir itu. Nah, coba cari di situ. Untuk yang order form, keterangannya, si blanknya udah diisi tuh yang titik-titiknya, itu bener nggak, sesuai nggak? Kalau misalnya sesuai berarti Anda pilih true, kalau salah berarti Anda pilih false. Jelas ya? Sekali lagi tonton videonya, tonton video sebelumnya tentang formulir, jawabannya ada di situ yang di bagian menjodohkan. Sebutlah kayak menjodohkan ya, melengkapi kalimat berdasarkan jawaban yang sudah ada. Number 5, ini juga sama, medical forms, jawabannya masih ada di situ, di sekitar situ, masih yang menjodohkan. Lihat, ini medical forms are used bla bla bla, itu sesuai nggak sama jawaban yang Miss Lesi kasih? Kalau sesuai berarti ya jawabannya true lagi. Kalau misalnya ada yang Miss Lesi plesetin berarti jawabannya false. Sebetulnya kan soal-soalnya mudah, hanya beberapa Miss Lesi plesetin untuk mengecoh Anda dan ternyata berhasil pengecohnya. Tapi juga Miss Lesi yakin ini bukan soal yang sulit karena buktinya masih ada yang dapat 80. Kalau Anda misalnya baru dapat 5, 10, atau malah salah semua, berarti ada yang salah dengan Anda prosesnya. Entah itu Anda tidak nonton, entah itu Anda tidak benar-benar memperhatikan, atau malah main pilih, atau malah Anda tidak menerjemahkannya dulu. Terus number 6, how much dollar is the amount that Mr. Yoga Prabowo will save to Bovi Federal Bank? Kalau ini Anda lihat bagian penjelasan setelah yang menjodohkan itu. Di situ kan ada yang Bovi Federal Bank, yang cek. Nah, yang gitu. Coba dilihat di situ, itu tinggal dilihat angkanya berapa. Mudah ya. Tinggal dicek aja, itu kan ada beberapa angka. Cek atuh biar tahu yang mana ya, yang dolarnya yang mana ya gitu. Next, number 7.
Choose 4 correct answers. Ini kalau tadi suruh pilih 3 yang benar, ini suruh pilih 4 yang benar. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan penulisan tanggal. Di situ di video Miss Lesti sudah jelaskan bahwa tanggalnya harusnya begini-begini. Nah, Anda coba cari tahu cara penulisan tanggal yang benar. Yang pasti pakai yang ada TH-TH-nya, tuh udah dibocorin ya. Itu suruh pilih 3 yang benar, otomatis ada 2 yang salah. Tolong jangan salah pilih. Sekali lagi, beri tanda tik atau tanda checklist kepada 3 jawaban yang benar yang ada di situ. And then, nomor 8 ini sama aja variasinya, cuman yang berbeda adalah pilih 3 yang salah. Kalau tadi suruh pilih 3 yang benar, ini 3 yang salah, berarti ada 2 yang benar gitu ya. 3 yang salah ini tentang Women's Liberty Magazine. Ini ada formulir berlangganan majalah yang sebelahnya Bovi Federal Bank. Anda lihat cerita tentang, bukan cerita ya, teks tentang si Women's Liberty ini, kan di bawahnya ada beberapa pertanyaan. Nah, Anda benar-benar perhatikan benar-benar. Perhatikan dengan teliti, dengan seksama apa yang Miss Lesti terangkan. Lalu pilih pernyataannya mana sih yang tidak sesuai. Pokoknya ada 2 yang salah. Ada 3 yang salah dan Anda pilihnya yang salahnya gitu. Terus nomor 9, choose 4 correct statements. Pilih 4 pernyataan yang benar. Miss Lesti lagi ngajarin Anda supaya Anda terbiasa pola soal AKM, makanya Anda disuruh milih 3, suruh milih 4 yang benar, yang salah, biar terbiasa tidak hanya selalu pilihan ganda aja yang jawabannya cuma 1. Nah, ini suruh pilih 4 pernyataan Danias Haryanto. Kan soal yang berikutnya adalah mengisi withdrawal slip atau formulir penarikan punya Danias Haryanto. Coba dilihat baik-baik apa yang ada di dalamnya. Setelah itu Anda pilih 4 pernyataan yang benar terkait si formulir yang diisi oleh Danias Haryanto itu. Pokoknya itu sudah dikupas tuntas dengan jelas. Anda harus nonton baik-baik supaya tidak salah lagi. Kesempatan remedial cuma sekali ya. Pengayaan juga cuma sekali. Kalau mau memperbaiki, tonton dulu ini, tonton lagi video yang sebelumnya, ambil tips-tipsnya lalu terapkan. And then the last one, number 10. Danias Haryanto wants to take money in amount of 500,000 rupiah. Ini gampang banget kan ya? Intinya Anda terjemahin aja. A half of million teh berapa? Masa gak tahu yang gitu? Nah, sok terjemahin kalau kira-kira nggak bisa. Nah, kalau misalnya sudah tahu tuh, berarti kan a half million teh sama dengan angka berapa? Nah, kalau sudah tahu artinya, tinggal pilih deh, benar atau salah. Gampang ternyata ya. Kata Miss Lesti gampang dan Miss Lesti gurunya. Enggak lah, saya yakin ini mudah. Saya saat buat soal memposisikan saya jadi Anda. Jadi kalau Anda benar-benar fokus, Anda pasti bisa jawab. Bisa dapat 100. 100 bukan milik mereka yang pintar. Bukan milik mereka yang bahasa Inggrisnya jago, cas-cisus. Enggak. Banyak buktinya. Bahasa Inggrisnya jago, cas-cisus, dan sebagainya. Nilainya juga ternyata kecil. Jadi butuh apa? Ketelitian. Ya, ketelitian milik Anda semua. Setelah ini saya yakin Anda pasti akan melakukan yang lebih baik. Masa nilainya pengen tetap yang 10, 15? Masa mau do re mi kene 1, 2, 3? Atau enggak lah. Sekarang mah pokoknya mah angkanya, targetnya, angka yang keren itu kan 8, 9, 10. Artinya 80, 90, 100. Dan itu adalah milik Anda semua. Semangat! Pokoknya tonton. Kalau misalnya masih bingung kan coba sok diulang lagi. Ini tips-tips Miss Lesti. Pokoknya dijamin dah Anda 100 kalau nonton yang ini. Tapi tetap nonton juga yang sebelumnya ya, yang tentang formula. Oke, segitu aja. Semangat menghadapi remedial. Nanti juga kita masih tetap akan ada ulangan harian berikutnya. Belajarnya sama seperti ini. Pokoknya tetap semangat. Jangan jadi saya nilainya kecil, gak apa-apa. Orang-orang boleh kok gagal dulu, tapi setelah itu ya bangkit lagi. Yang belum ulangan sama ya, yang belum ulangan ikut ulangan. Cuman bedanya teman-temannya mah sekarang remedial pengayaan, Anda mah baru ulangan, dan yang baru ulangan hanya dapat 1 kesempatan. Salah sendiri atau kemarin ulangan gak ikutan. Ya, oke, that's all. Thank you, semangat. Assalamualaikum. Nanti dikabarin ya kapan ulangannya. Bye.